Di dunia sepak bola saat ini, hanya sedikit yang sesukses La Masia dari Barcelona. Dari melahirkan legenda seperti Lionel Messi, hingga pemain-pemain ajaib masa kini seperti Pau Cubarsí dan Lamine Yamal. La Masia berdiri sebagai mercusuar pengembangan bakat pesepak bola. Namun, apa yang membuat akademi ini begitu luar biasa? Mari kita simak filosofinya, strukturnya, dan budayanya yang menjadikan La Masia akademi terbaik dalam sejarah sepak bola. Pada akhir tahun 80-an, Barcelona berada di persimpangan jalan. Meskipun memiliki bakat kelas dunia, klub tersebut tidak memiliki identitas konsisten yang dapat dirasakan dari tim muda hingga tim utama. Itu berubah ketika Johan Cruyff tiba pada tahun 1988. Ia tidak hanya merevolusi taktik klub di lapangan, tetapi ia juga mendefinisikan ulang masa depan klub di luar lapangan. Cruyff mengimpor konsep total football, sebuah sistem yang dibangun atas pergerakan yang lancar, kesadaran posisi, dan penguasaan bola yang tiada henti. Filsafatnya bukan tentang kekuatan kasar atau bakat individu. Itu tentang kecerdasan, visi, dan kohesi. Ia memperkenalkan gaya sepak bola di mana setiap pemain dituntut untuk berpikir, bergerak, dan mengantisipasi. Yang terpenting, Cruyff tidak hanya menerapkan filosofinya ini ke tim utama. Dia menegaskan bahwa seluruh klub dari skuad junior harus mengikuti pemahaman taktis yang sama. Gagasan penyelarasan ini berarti, setiap pemain yang memasuki sistem dilatih untuk bermain dengan satu cara khusus atau cara baru Barcelona. Konsistensi ini menciptakan jenis akademi baru, yang tidak hanya mengembangkan pemain sepak bola, tetapi mengembangkan identitas sepak bola Barcelona. Pemain harus menyesuaikan diri dengan sistem, tanpa mempedulikan atribut fisik mereka. Apa yang membedakan La Masia dari kebanyakan pecinta sepak bola lainnya adalah prioritas sistem dibandingkan ketenaran. Sementara banyak klub mencari bakat berdasarkan ukuran, kecepatan, dan atletisitas. Sedangkan Barcelona berfokus pada kecerdasan, teknik, dan pengambilan keputusan. Pemain La Masia pada umumnya bukanlah yang tercepat atau terkuat di lapangan, tetapi mereka seringkali melihat permainan dua langkah lebih maju. Mereka dilatih untuk menemukan jalur umpan, membaca ruang, dan mengendalikan tempo permainan. Faktanya, beberapa pemain terbaik Barcelona seperti Xavi Hernandez, Andres Iniesta dan Lionel Messi diabaikan oleh klub lain sejak awal. Pendekatan ini berjalan seiring dengan penggunaan formasi 4-3-3 yang sudah lama diterapkan oleh akademi. Sejak usia muda, pemain diajarkan cara beroperasi dalam struktur tertentu. Pada saat lulusan La Masia menembus tim utama, mereka telah memainkan gaya yang sama selama 1 dekade. Meskipun pemain seperti Pedri bergabung dari Las Palmas, ia bisa debut di usia 17 atau 18 tahun dan terlihat seperti sudah berada di sana selama bertahun-tahun. La Masia bukan hanya sekedar akademi sepak bola, melainkan itu seperti lembaga pengembangan SDM. Pemain muda yang pindah dari luar Catalonia atau Spanyol, tinggal di lokasi, bersekolah, dan mengikuti rutinitas terstruktur yang dirancang untuk membentuk mereka sebagai atlet dan manusia. Pendidikan itu wajib. Pemain diajarkan bahasa, sejarah, matematika, dan etika. Sasarannya adalah untuk menghasilkan individu yang tidak hanya siap untuk sepak bola, tetapi juga untuk kehidupan di luar itu. Akademi memahami bahwa hanya sebagian kecil siswanya yang akan berhasil secara profesional. Tidak ada hak istimewa khusus untuk orang berbakat. Semua orang makan bersama, belajar bersama, dan mengikuti aturan yang sama. Lingkungan ini menumbuhkan rasa persatuan dan rasa memiliki. Tidak ada yang lebih besar dari tim. Filosofi ini membantu menjelaskan mengapa begitu banyak lulusan La Masia seperti Puyol, Busquets dan Iniesta bukan hanya pemain hebat belaka, melainkan juga seorang pemimpin. Salah satu alasan terbesar La Masia berhasil adalah karena klub tersebut benar-benar mempercayai lulusan akademinya. Banyak klub papan atas memiliki sistem pemain muda yang hebat, tetapi jarang mempromosikan lulusannya ke tim utama. Barcelona secara historis telah melakukan yang sebaliknya. Contoh paling ikonik adalah Lionel Messi yang memulai debutnya untuk tim utama Barcelona di usia 17 tahun. Namun, bahkan sebelum Messi, Pep Guardiola sendiri sudah melalui proses dan memulai debutnya di usia 19 tahun. Sejak saat itu,
Nama-nama seperti Sergi Roberto, Ansu Fati, Gavi, dan Lamine Yamal semuanya telah dipromosikan di usia remaja. Klub memberi pemain muda tanggung jawab nyata dalam pertandingan besar seperti tampil di Liga Champions, menjadi starter di laga El Clasico, atau bahkan final Piala Dunia. Kepercayaan ini mempercepat pembangunan. Ini juga mengirimkan pesan yang kuat kepada pemain akademi saat ini. Jika Anda cukup baik, Anda akan mendapatkan kesempatannya. Bangunan La Masia yang asli adalah sebuah bangunan sederhana persis di sebelah Camp Nou. Tetapi pada tahun 2011, Barcelona membuka fasilitas baru yang berdekatan dengan tempat pelatihan John Gamper. Hal ini memungkinkan pemain muda untuk berlatih lebih dekat dengan tim utama, meningkatkan visibilitas dan akses. Sekarang, pemain akademi rutin berlatih bersama profesional senior. Mereka menonton, belajar, dan terkadang bahkan menggantikan bintang yang cedera. Integrasi ini membuat impian mencapai puncak lebih nyata. Fasilitas terbaru juga mencakup perawatan medis, sarana olahraga, ilmu pengetahuan, nutrisi, dan dukungan psikologis. Semua faktor ini berkontribusi untuk menghasilkan atlet yang lebih lengkap, sehat, dan lebih tangguh. Terlepas dari sejarahnya, La Masia tidak selalu sempurna. Antara tahun 2014 hingga 2020, produksinya melambat secara nyata. Sebagian alasannya adalah makin bergantungnya klub pada transfer pemain asing yang mahal. Pemain-pemain seperti Coutinho, Dembele, dan Griezmann didatangkan dengan biaya besar, sehingga menghalangi jalan bagi pemain-pemain muda untuk berkembang. Terjadi pula penurunan investasi dan kepercayaan terhadap sistem akademi. Pemain-pemain berbakat hengkang, karena merasa tidak mempunyai masa depan di klub. Para kritikus mulai bertanya-tanya, apakah La Masia telah kehilangan keajaibannya? Namun baru-baru ini, kesulitan keuangan dan perubahan filosofi telah mendorong klub kembali ke akarnya. Dengan dana yang tersedia lebih sedikit, klub harus mencari ke dalam dan menemukan kembali harta karun terpendam. Meskipun generasi Barcelona saat ini belum mampu meniru dominasi eranya Guardiola, namun mereka telah berhasil memulihkan kepercayaan terhadap sistem akademinya. Mungkin faktor yang paling diremehkan dalam keberhasilan La Masia adalah kesinambungan budaya. Nilai-nilai yang diperkenalkan Johan Cruyff pada tahun 80-an tidak hilang. Ketika Guardiola dan Xavi menjadi manajer Barcelona, ia meneruskan nilai-nilai itu. Bahkan, sosok asing seperti Hansi Flick yang menyingkirkan tradisi lama, tetap mengandalkan pemain lulusan La Masia. Kesinambungan ini memastikan bahwa klub tidak pernah kehilangan identitasnya, bahkan ketika dunia sepak bola bergeser ke arah fisik atau permainan vertikal. Barcelona memegang teguh keyakinannya pada penguasaan bola, kecerdasan, dan kreativitas. Mereka tidak dilatih untuk berhasil di sini. Mereka dilatih untuk berhasil dimanapun. La Masia bukan hanya sekedar akademi, itu adalah warisan. Itu adalah tempat di mana anak-anak menjadi profesional, di mana filsafat diwariskan dari generasi ke generasi, dan di mana sepak bola lebih dari sekadar permainan melainkan sebuah kerajinan. Lulusannya telah memenangi Liga Champions, Piala Dunia, dan Ballon d'Or. Tetapi keberhasilannya yang sesungguhnya terletak pada konsistensinya. Tidak sedikit klub-klub yang semakin didominasi oleh pemikiran jangka pendek, tetapi Barcelona telah berpegang pada visi jangka panjang. Selama visi itu terus berlanjut, La Masia akan tetap seperti sebelumnya, bukan sekadar pabrik bagi para pemain sepak bola, tetapi cetak biru tentang bagaimana permainan seharusnya dimainkan dan berhasil. Itulah serangkaian ulasan mengenai akademik Barcelona yang kita simak bersama. Jika kalian ingin menambahkan atau sekedar berpendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.